Lalu kemudian kalau teman-teman mendengar ada orang Kristen yang mengatakan Kristen itu keturunan Ishak, Islam adalah keturunan Ismail. Jadi Tuhan mereka adalah Tuhan Abraham dan Tuhan Ibrahim. Nah, ini hati-hati. Kenapa saya sebutkan berhati-hati? Saya merasa bahwa itu adalah sebuah kesimpulan dini tanpa mencermati ajaran agama-agama tersebut. Ya, itu adalah kesimpulan dini. Maksudnya kesimpulan dini apa? Mengambil kesimpulan terlalu cepat. Pertanyaan kita adalah, apakah benar figur Tuhan di dalam ajaran Kristen dan Islam itu sama? Itu pertanyaannya. Dan pertanyaan yang kedua adalah, apakah benar bahwa Muhammad dan kaumnya berasal dari Ibrahim atau Abraham? Ini pertanyaan yang patut untuk kita tanyakan hari ini, teman-teman. Dan ditarik kepada satu tokoh yang sama. Nah, apakah benar ketika mereka mengatakan demikian? Apakah benar? Ini pertanyaannya. Saya akan berikan kepada Anda sebuah fakta yang mungkin sulit untuk dipahami, ya, atau sulit untuk diterima. Di mana saya menemukan data bahwa para ulama klasik Islam justru menentang pandangan bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail. Ya, ini faktanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kembali Andre Tungtung membuat konten fitnahan, teman-teman. Membuat konten yang isinya framing dan penipuan publik. Di mana tujuan-tujuan dari konten tersebut, menurut pandangan saya adalah ingin mengecoh, ingin mengelabui saudara-saudara kita di luar agar salah dalam mempersepsikan agama Islam. Untuk umat Kristen, Andre Tungtung menargetkan agar mereka makin tersesat mengetahui kebenaran, agar mereka melihat agama Islam adalah agama yang salah. Sedangkan untuk umat muslim yang awam, yang menonton video Andre Tungtung, si pendeta Tungtung ini berharap agar umat muslim yang awam ini terkecoh. Nah, inilah yang bahaya, teman-teman. Itulah kenapa kita harus meluruskan setiap fitnahan yang dia buat. Setiap konten yang isinya tuduhan-tuduhan tanpa kejelasan. Dalam video terbarunya, Andre Tungtung menuduh, teman-teman, bahwa Tuhan yang disembah oleh umat muslim, oleh Nabi Muhammad SAW, serta para pengikutnya, itu bukanlah Tuhan yang disembah oleh Abraham dan Ismail. Dia ingin mengatakan bahwa ini adalah Tuhan yang berbeda, bukan Tuhannya Abraham, bukan Tuhannya Ismail. Jadi ini Tuhannya siapa, kan begitu? Oh, ini Tuhannya pagan. Kan begitu yang ingin diarahkan oleh Andre Tungtung dan Polycarpus yang lain. Kita tahu segala cara dilakukan oleh mereka untuk mendiskreditkan agama Islam, untuk menjelekkan agama Islam, untuk membuat seolah-olah Islam itu nggak ada hubungannya dengan nabi-nabi terdahulu. Tidak ada hubungannya dengan Nabi Musa, tidak ada hubungannya dengan Nabi Nuh, tidak ada hubungannya dengan Abraham. Ini siapa ini? Nggak jelas ini, kan begitu. Padahal jelas-jelas kita ketahui bagaimana umat muslim itu melanjutkan estafet pengajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Umat muslim sholat, umat muslim berpuasa, umat muslim tidak menyembah kepada Tuhan yang lain, tidak membuat patung-patung, tidak membuat berhala, tidak mensekutukan Allah. Dan itulah inti ajaran dari para nabi sebelumnya. Tetapi kita tahu umat sebelah ini ya teman-teman, yang cukup rese ini, suka sekali mengganggu, suka sekali menjelekkan Islam. Seakan-akan bahwa, oh ini luar loh, nggak ada hubungan, kan begitu. Ini agama kami, ini nabi kami, ini Tuhan kami, kamu beda. Padahal kalau kita tanya kepada orang Yahudi, ini kita tanya kepada orang Yahudi ya, Kristen itu apa? Maka mereka akan bilang itu sekte sesat. Itu ajaran nggak jelas. Bahkan ada yang menggambarkan bahwa Yesus akan direbus di tinja panas atas dosa yang dia lakukan. Itu yang buat Yahudi, teman-teman. Saking kesalnya. Dan bentuk kekesalan itu mereka curahkan dengan memberikan ludah suci. Ludah suci kepada orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Kalian sudah lihat, dan saya rasa nggak perlu lagi ya, saya tampilkan bagaimana perlakuan orang Israel kepada orang Kristen. Sedangkan kepada umat muslim bagaimana? Ya kita tahu,
Nggak ada masalah. Nggak pernah ada masalah Yahudi dengan agama Islam. Kalau kita bicara agama ya, bukan politik. Kalau politik jelas, itu beda. Bahkan orang-orang Yahudi diperbolehkan. Ya, diperbolehkan beribadah di masjid-masjid. Kalau di gereja boleh nggak? Nggak boleh. Di gereja nggak boleh. Kalau di masjid boleh. Ini biar teman-teman tahu. Jadi yang penumpang gelap di sini siapa? Ini ibaratnya kita lagi naik lift, tiba-tiba ada bau kentut, dan ada yang menuduh kita. Padahal yang menuduh tersebutlah pelaku yang kentut. Ini teman-teman harus lihat ya, dan kita coba dengarkan dulu bagaimana fitnahan dari Andre Tungtung kali ini teman-teman. Saya cuma berpikir begini, karena saya sudah biasa baca Bible, saya tahu bahwa kalau Kristen itu keturunannya dari Ishak, kalau Islam itu keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Kita mikirnya cara beribadahnya aja beda, Tuhannya sama. Ternyata nggak begitu, ternyata Tuhannya beda. Saya tahu bedanya tuh setelah saya masuk Islam gitu, saya tahu bedanya gitu ya. Saya pikir sampai di sini kita hanya cuma bisa bilang bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Karena itu teman-teman, saya menunjukkan kepada Anda semua bahwa yang pertama, kalau sampai ada orang Kristen yang mengatakan Tuhan Kristen dan Tuhan Islam sama saja, nah ini udah gagal paham, ya. Ini udah gagal paham. Jangan lupa, bukan saya yang ngomong, Don Ditan pun ngomong, Tuhan kita beda, ya. Karena memang Tuhan kita beda. Nah, teman-teman mungkin sebagian tidak siap. Kok apa nggak bahaya ngomong begitu? Ya nggak apa-apa. Tuhan kita memang beda, nggak ada masalah. Toh kita masih tetap bisa berdampingan kan? Lalu kemudian kalau teman-teman mendengar ada orang Kristen yang mengatakan Kristen itu keturunan Ishak, Islam adalah keturunan Ismail. Jadi Tuhan mereka adalah Tuhan Abraham dan Tuhan Ibrahim. Nah ini hati-hati. Kenapa saya sebutkan berhati-hati? Saya merasa bahwa itu adalah sebuah kesimpulan dini tanpa mencermati ajaran agama-agama tersebut. Ya, itu adalah kesimpulan dini. Maksudnya kesimpulan dini apa? Mengambil kesimpulan terlalu cepat. Pertanyaan kita adalah, apakah benar figur Tuhan di dalam ajaran Kristen dan Islam itu sama? Itu pertanyaannya. Dan pertanyaan yang kedua adalah, apakah benar bahwa Muhammad dan kaumnya berasal dari Ibrahim atau Abraham? Ini pertanyaan yang patut untuk kita tanyakan hari ini, teman-teman. Dan karena itu saya mengajak teman-teman untuk kembali mencoba untuk menyaksikan apakah benar klaim-klaim ini semua, begitu ya. Oke, kita masuk dalam pembahasan kalau gitu. Ya. Jadi teman-teman, chart yang ada di depan ini adalah contoh dari chart yang kalian bisa temukan di dalam teologi atau tradisi Islam, ya. Jadi ada sebuah diagram silsilah di mana Muhammad itu ditarik garis silsilah atau genealogi nasabnya dari Ismail dan kemudian mengarah kepada Ibrahim atau Abraham yang mereka pointing on dalam ajaran kita. Sedangkan kita jelas-jelas Abraham punya anak Ishak lalu kemudian Yakub, ya. Ini saya tidak mengiyakan semuanya ya, tapi kira-kira mereka mau mengarahkan kira-kira ini loh, ada Isa alaihissalam, lalu kemudian ada Yohanes Pembaptis, Yahya, lalu kemudian ada Muhammad, dan ini ditarik kepada satu tokoh yang sama. Nah, apakah benar ketika mereka mengatakan demikian? Apakah benar? Ini pertanyaannya. Saya akan berikan kepada Anda sebuah fakta yang mungkin sulit untuk dipahami, ya, atau sulit untuk diterima. Di mana saya menemukan data bahwa para ulama klasik Islam justru menentang pandangan bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail. Ya, ini faktanya. Misalnya, tulisan dari Muhammad Ibnu Sa'ad Ibnu Mani al-Hashimi, ya. Ini adalah seorang ulama yang terkemuka dari Islam. Dia berasal dari kira-kira abad kedua Hijriah atau 2 abad sesudah Hijriah atau hijrahnya Muhammad ke Madinah, begitu ya. Nah, Ibnu Sa'ad ini menuliskan kitab Al-Tabaqat Al-Kabir, di mana nanti kita akan lihat apa isinya.
Lalu kemudian yang kedua, saya menukil tulisan dari seorang ulama atau seorang intelektual Muslim bernama Al-Mas'udi, ya, atau lebih tepatnya Abu Al-Hasan Ali Ibnu Al-Husain Ibnu Ali Al-Mashhudi, ya. Al-Mashhudi ini adalah seorang intelektual, seorang cendekiawan, seorang sejarawan, begitu. Nah, dia ini menuliskan juga tentang pandangan bahwa Muhammad bukanlah keturunan Ismail, begitu, atau meragukan pandangan bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail. Dan yang ketiga, kita akan melihat pandangan dari Abu Bakar Ahmad Ibnu Husain Al-Baihaqi. Beliau ini adalah seorang pakar dari hadis dan sirah yang berasal kira-kira dari abad keempat Hijriah. Abad keempat Hijriah berarti abad keempat dari tahun Hijriah, ya. Bukan Masehi, ya, tapi Hijriah, begitu. Nah, tiga cendekiawan ini, baik itu Ibnu Sa'ad atau Al-Mashhudi dan juga Al-Baihaqi, ini mengatakan hal yang menarik. Mari kita saksikan sama-sama. Ibnu Sa'ad misalnya, dia mengatakan bahwa ketika Muhammad itu mendetailkan keturunan garis nasabnya, Muhammad dikisahkan oleh Ibnu Sa'ad stop pada orang atau nama sebelum Ismail. Itu kata Ibnu Sa'ad. Jadi Ibnu Sa'ad ini mengatakan bahwa tidak bilang bahwa Muhammad itu garis keturunannya kepada Ismail. Itu Ibnu Sa'ad. Lalu kemudian, jadi jelas-jelas Muhammad itu stop di sana. Jadi tidak mau melanjutkan, ya. Lalu kemudian Al-Mashhudi itu yang hidup di abad ketiga Hijriah itu mengatakan bahwa Muhammad itu melarang Muslim, melarang para pengikutnya atau umatnya untuk mengajarkan atau mencari garis keturunannya sesudah Ma'at. Nanti saya akan tunjukkan kepada Anda Ma'at ini siapa, ya. Ma'at ini kalau di dalam diagram orang-orang dalam tradisi Islam, misalnya mereka menggariskan Muhammad kepada Ismail dan Ibrahim. Ma'at ini namanya ada di generasi kesekian dari Ismail. Dari Abraham, Ismail, lalu kemudian Adnan, Ma'at. Ya, teman-teman bisa melihat ini. Ini garis keturunannya Muhammad. Nah, jadi Al-Mashhudi ini mengatakan bahwa Muhammad itu melarang umat Muslim untuk menarik lagi dari Ma'at naik ke Ismail. Itu dilarang. Begitulah kira-kira. Nah, jadi dua ulama klasik, yaitu Ibnu Sa'ad dan Al-Mashhudi, itu mengatakan bahwa Muhammad itu dengan aktif melarang umat Muslim untuk menarik nasabnya kepada Ismail. Nah, ini faktanya begitu. Nah, Imam Al-Baihaqi adalah seorang pakar hadis dan pakar sirah. Ini mengatakan bahwa dia menyetujui pendapat dari Ibnu Sa'ad dan Al-Mashhudi. Dia mengatakan bahwa bahkan dikatakan dia menentang anggapan Muhammad itu adalah keturunan Ismail. Begitu. Nah, data ini kita akan bisa temukan di dalam tulisan dari Al-Baihaqi, Al-Mashhudi, Ibnu Sa'ad. Nah, cuman pertanyaannya adalah kenapa umat Muslim kemudian maksa bahwa Muhammad itu harus nasabnya kepada Ismail? Kenapa harus dipaksakan begitu? Kalau misalnya ada yang tidak terima nasabnya Muhammad tidak tersambung kepada Abraham, kepada Ibrahim, kepada Ismail, jangan protes karena ini adalah pendapat ulama-ulama Anda sendiri, begitu ya. Nah, misalnya ada seorang Dr. Yasir Qadhi, ya. Dr. Yasir Qadhi ini adalah mendapatkan Magister of Arts dari Islamic University of Medina, dan dia adalah seorang lulusan philosophical doctor dari Yale University. Yasir Qadhi mengatakan seperti ini. And if you look at some of the charts printed in the Muslim world, and we find them in our houses, you find a lineage of the Prophet all the way to Adam. This chart is half fact, half myth, and half fiction.
As for the fact, it is between us and between Prophet ﷺ and Adnan. That's a fact. From Adnan to Ismail, somewhat of a myth. From Adnan to Ismail, somewhat of a myth. Then from Ismail to Adam, this complete, we take it from the Jewish Christian sources. Anda barusan menyaksikan perkataan Dr. Yasir Qadhi. Dr. Yasir Qadhi dengan clear mengatakan bahwa, ini ya, saya ulangi lagi ya. Kalau Anda melihat beberapa diagram tradisi Islam tentang genealogi atau nasab dari Muhammad kepada Ismail, maka Anda akan menemukan garis keturunan Nabi itu sampai kepada Adam. Itu dalam diagram yang dipercayai oleh teman-teman Muslim. Tetapi diagram itu menurut Yasir Qadhi sebagian terdiri dari fakta, sebagian mitos, dan sebagian fiksi. Itu kata Yasir Qadhi, bukan kata saya. Ya. Lalu kemudian dia mengatakan yang fakta itu, ya tentu saja dia Muslim ya. Yang fakta itu adalah dari Muhammad kepada Adnan. Anda masih ingat ya, Adnan itu adalah sesudah Ismail. Ya. Tapi kemudian dia mengatakan yang Adnan kepada Ismail sebagian cuma mitos. Cuman mitos. Kalau mitos berarti apa? Berarti tidak benar. Begitu. Ini kata Yasir Qadhi, bukan kata saya. Begitu ya. Lalu kemudian dia bilang yang dari Ismail kepada Adam, yaitu ambil data dari Yahudi dan Kristen. Jadi bukan dari sumber Islamnya. Nah, mungkin teman-teman kemudian ada yang mengatakan, wah Yasir Qadhi ini kan ulama sembarangan, ngawur. Nih, fotonya nih, Yasir Qadhi nih. Ini foto sama siapa? Coba lihat dulu, ini siapa ini? Coba. Ini cerdas cermat, ya, cerdas cermat. Buka cepet-cepetan, siapa ini? Yasir Qadhi ini siapa? Yasir Qadhi ini adalah teman baik satu golongan bersama-sama dengan Zakir Naik gitu ya. Idolanya Don Ditan ya, idola banget gitu. Nah, jadi Yasir Qadhi ini adalah orang yang kolega juga dengan Zakir Naik, dan Yasir Qadhi bisa mengatakan bahwa yang terbukti itu hanya nasab Muhammad ke Adnan. Tetapi dari Adnan ke Ismail adalah mitos. Begitu. Nah, saya tunjukkan pendapat dari seorang Rabbi Reuven Firestone. Dia adalah seorang PhD. Dia adalah seorang Jews, seorang Yahudi. Dalam tulisan dia Journeys in the Holy Lands, halaman 37, dia mengatakan the evidence for this pre-Islamic pagan Arab genealogies appear to have no awareness or concern for the connection. Jadi kira-kira beginilah teman-teman artinya. Dia bilang bahwa sebenarnya pada pre-Islamic atau sebelum Islam, perhatian orang-orang Arab tentang genealogi atau tentang nasab itu tidak sampai gimana-gimana banget gitu. Terutama apalagi tentang hubungan antara Quraisy, suku Quraisy ya, kepada Abraham. Itu tidak ada. Bahkan mereka tidak put concern on gitu. Nah, kata Rabbi Reuven, mungkin saja menghubungkan atau orang yang menghubungkan Muhammad kepada Ismail itu mulai muncul, mulai orang menghubung-hubungkan sesudah Quran itu mulai mengatakan bahwa Abraham adalah Muslim yang pertama. Gitu. Jadi menurut Rabbi Reuven Firestone nih, dia bilang begini, bahwa sebelumnya orang Islam nih gitu tidak pernah menghubungkan Muhammad dengan Ismail. Nggak pernah. Karena memang bisa jadi memang nggak ada. Bisa jadi loh ya, ini probabilitas. Kenapa dihubungkan dengan Ismail? Ya karena Quran udah mulai mengklaim bahwa Abraham adalah Muslim yang pertama atau agama Islam begitu. Jadi itu kata Rabbi Reuven Firestone. Nah ini saya cuma mengutip perkataan beliau gitu ya. Nah, ini bisa jadi opsi, teman-teman, bahwa bisa jadi, saya ulangi lagi ya, bisa jadi bahwa memang hubungan antara Muhammad dengan Ismail itu dimunculkan belakangan. Seperti kata Yasir Qadhi.
Dia bilang dari Adnan ke Ismail itu mitos. Begitu. Ya, begitu. Nah, terus ada teman kita mengatakan, bisa tunjukkan nasab Paulus, kalau nggak bisa berarti Paulus rasul palsu. Enggak, saya tidak bilang bahwa Muhammad adalah nabi yang tidak benar. Saya tidak bilang itu loh. Ya, ada beberapa statement ya. Tuhan Kristen dan Islam beda. Kalau untuk hal ini saya setuju. Tuhannya Kristen itu adalah Yesus bagi orang Ones. Bagi orang Trinitas, Yesus, Bapa, dan Roh Kudus. Bagi orang Unitarian, Bapa doang. Bagi orang Triteos, ada 3 Tuhan. Yang mana dulu kan begitu. Tetapi yang pasti, mau apapun denominasinya, kecuali Unitarian ya, kita berbeda. Islam tidak mungkin mau menuhankan makhluk. Mohon maaf. Tuhan itu tidak mungkin menjadi manusia. Sangat rendah. Ini jadi manusianya Yahudi pula gitu. Gondrong lagi gitu. Kasihan yang botak. Kasihan yang orang kulit hitam. Kasihan orang kulit kuning. Ya, kasihan orang Asia. Ini Tuhannya kok nggak adil. Jadi Tuhan tidak mungkin jadi manusia. Konsekuensi logisnya seperti itu, teman-teman. Konsekuensi logis dari Tuhan yang menjelma jadi manusia, dia akan lemah. Dia akan rasis. Dia tidak akan lagi jadi maha adil. Nah, ini konsekuensi logisnya, biar Andre Tungtung tahu. Jadi kami nggak mungkin menyembah Tuhan seperti itu. Dan saya setuju, Tuhan kita beda. Tetapi yang jadi pertanyaan, mengapa umat Kristen Melayu, ya cabang Melayu, itu mencuri nama Tuhannya umat Muslim, yaitu Allah. Kenapa nggak pede dengan nama Theos? Kenapa nggak gunakan aja Elohim, Yahweh? Di mana kalian mencuri nama tersebut dari orang Yahudi, dan orang Yahudi nggak ada masalah. Karena mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka terlalu kecil, mereka nggak sanggup melawan kalian. Kalau melawan kalian nanti dibantai lagi. Seperti yang dilakukan Hitler kepada orang-orang Yahudi. Terjadi Holocaust. Kenapa nggak gunakan nama Tuhan mereka? Seperti yang selama ini kalian lakukan. Di luar negeri, ya, namanya God, Elohim, Yahweh. Kenapa di Indonesia jadi Allah? Yang nggak pede siapa artinya? Umat Muslim pede, nama Tuhan kami Allah. Orang Kristen pede nggak? Enggak. Orang Kristen Melayu nggak pede. Dia nggak pede dengan nama Theos. Seakan-akan Theos itu sesuatu yang rendah. Seakan-akan Theos itu sesuatu yang jelek. Saya diskusi dengan beberapa teman-teman sebelah, dengan pendeta, apologet Kristen. Saat kita tanya, kenapa kalian nggak pede pakai nama Theos? Mereka marah. Kau bilang kami penyembah Theos. Kau pikir Theos itu apa gitu kan? Seakan-akan Theos itu sesuatu yang salah. Wow. Padahal Tuhan kalian Theos, coy. Entah kenapa ya, ada sedikit perubahan makna mungkin yang ada di otak mereka, sehingga mereka berpikir Theos. Ya, jadi kayak Thanos gitu kan. Seakan-akan itu sesuatu yang jahat. Ya, mungkin mereka berpikir Theos itu Thanos gitu, sehingga mereka nggak pede. Sehingga mereka nggak suka dengan nama Theos tersebut. Ini aneh gitu. Padahal jelas-jelas Tuhan mereka Theos. Silakan dicek. Ini yang Kristen-Kristen awam mungkin nggak tahu ya. Nanti Kristen awam nih yang marah-marah. Kau menuduh Tuhan kami Theos, kurang ajar kau. Loh, memang Tuhan kalian Theos kok. Gimana sih? Tuhan kalian Theos. Jangan pakai Allah. Ya, jangan pakai. Kalau mau pakai Elohim nggak apa-apa. Nanti kalian urusannya sama orang Yahudi. Jangan yang Muslim. Oke? Andre Tungtung mengatakan terlalu cepat. Mengatakan bahwa Tuhan yang umat Islam dan Tuhan yang disembah Abraham dan Ismail itu sama. Halo? Terlalu cepat bagi kamu. Karena kamu nggak terima. Padahal ini sudah terjadi di masa lalu dan sudah clear. Orang dari zaman dulu nggak ada yang permasalahkan. Bahkan orang Kristen zaman dulu nggak pernah permasalahkan. Kenapa orang Kristen zaman sekarang yang malah ribut, yang malah nggak terima bahwa umat Muslim itu menyembah kepada Tuhannya Abraham dan Ismail? Halo? Kalau kalian menyembah Tuhannya siapa? Terserah. Kalian mau klaim Tuhan yang kalian sembah adalah Tuhan yang sama dengan Abraham dan Ismail. Silakan. Tapi kita lihat ciri-cirinya kan begitu. Semua bisa dilihat dari ciri-ciri. Ciri-ciri Tuhan yang disembah oleh Abraham seperti apa? Coba saya tanya. Kan begitu. Kalau kita ingin mengacu kepada orang yang sama, sosok yang sama,
Apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah sifatnya. Contoh ya, Andre Tungtung mengatakan bahwa gurunya, ya, ini guru teman-teman, gurunya misalnya adalah Pak Bokir. Pak Bokir ini punya sifat yang penyayang. Pak Bokir ini kepalanya botak. Pak Bokir ini mengajar di SMA 1, Jakarta. Terus saya mengatakan, guru saya itu juga bokir. Dia ngajar di SMA 1. Dia sudah sangat tua. Jalannya sudah susah. Jalannya sudah susah. Itu mengacu kepada orang yang sama nggak? Sama. Karena nggak kontradiksi. Andre Tungtung karena lebih tua, zaman dia, Pak Bokir belum tua sekali. Zaman saya sudah lebih tua. Tiba-tiba muncul nih, teng, namanya Toroten. Murid yang namanya Toroten ini ngomong. Ya. Yang namanya Oten ini ngomong dia. Oh, guru saya juga sama loh. Guru saya juga sama. Tapi guru saya itu, ya, dia jago salto-salto. Guru saya itu, dia punya istri 5. Atau apalah dia bilang. Yang tidak nyambung dengan yang kami sampaikan. Menurut kalian yang salah siapa? Coba saya tanya, yang salah siapa gitu? Jadi semua kita bisa lihat sifatnya. Tuhan yang disembah Abraham, ya, itu sangat marah kalau ada yang menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Menyembah kepada dewa-dewa yang lain. Tuhan yang disembah Abraham menyuruh untuk sunat. Dan semua yang ada di rumah Abraham, semua yang mengikuti Abraham, wajib sunat. Umat Muslim sunat. Kita pengikut. Kami nggak pernah mau mengklaim bahwa kami adalah Ismail Rohani. Enggak ya. Kami bukan Ismail Rohani. Tapi kami adalah pengikut. Sama seperti orang yang ada di rumah Abraham, yang mungkin ada yang dari suku Afrika, ya, mungkin juga ada yang orang Eropa, kan begitu. Orang-orang yang bekerja di tempat Abraham. Abraham itu orang kaya. Pekerjanya banyak sekali. Itu semua sunat juga. Dan keturunan mereka ikut sunat. Kami pengikut. Kami pengikut. Bukan Ismail Rohani ya. Beda dengan sebelah. Udah ngaku Israel Rohani, tapi nggak mengikuti. Ini gimana toh? Ngakunya Israel Rohani, teman-teman. Tapi apanya yang Israel juga saya nggak tahu. Sunatnya nggak ikut. Jadi kalau kita lihat ciri-ciri Tuhan yang disembah Abraham, itu sama nggak dengan Tuhan yang disembah umat Muslim? Silakan dicek. Kalau sama yang sebelah, ya silakan dicek lagi lah. Dan ini disampaikan oleh orang Yahudi sendiri ya. Le nom dans la Torah toujours évoque l'essence. Le nom, c'est ce que tu es. C'est pas, on parle pas de nom donné arbitrairement. On parle maintenant de nom que Dieu donne. Dieu appelle une chose parce qu'elle est. S'il appelle une chose parce qu'elle est et il met son nom dedans, ça veut dire que ces gens-là, dans leur essence, ils ont Dieu en eux. Et regardez, chose assez remarquable, le seul peuple au monde, la seule ethnie au monde, qui sert le même Dieu que nous. Le Dieu d'Abraham, Dieu unique, éternel, n'ayant ni femme, ni fils, ni petit-fils, ni Saint-Esprit, éternel, sans image, sans représentation, le seul peuple au monde, c'est Ishmaël, l'islam. Tous les autres ont une représentation, ou pas de Dieu du tout, ou plusieurs. Le seul qui sert le même Dieu que nous, le Dieu unique sans forme, elle, c'est eux. Donc dans leur essence, ils ont quelque chose. C'est pour ça que c'est, on en parlera peut-être. Nothing. Why do Muslims call God Allah? I mean, it almost seems like it's a different God that they're praying to. No, it's the same. It is the same word. In fact, it's not only the same word. It all comes from the word al, which means powerful. And therefore, there are many names for God in the Quran. You'll find not only Allah, but you'll find Ilah. I'll explain the difference in a moment. You'll find Rahman, let's say in Surah 19, just like in Tanakh.
but it's the same Semitic language, but it's so close that, for instance, let's take the name Elah, okay, which means God in Arabic and in the Quran. That word, it operates exactly like in the Ten Commandments. La yelecha Elohim achem al panai. You shall have no other gods on my face. So that word Elohim in that context of Exodus 20 means a false god. And Elah can mean a false god, like saying La ilaha illallah. There is no God, meaning false god, but Allah, the true God. So we use the same name, the same shoresh, the same root, which could mean the true God or a false God. So of course it's the same God. And I just say it, Christians who say that Muslims do not worship the God of the God of Abraham, when you say that to a Muslim, you are making yourself look like a complete idiot. And Muslims will laugh at you. They believe not only that Abraham was a prophet who was a Muslim, but not in doesn't mean if you walked over to Abraham and asked him what you believe, you say I'm a Muslim. It's an Arabic word. It means that Abraham submitted himself before God. And every Muslim believes that Yitzchak was a prophet. And every Muslim believed, in fact, most of the prophets, the 25 prophets in the Quran, were Jewish. And Yaakov was a prophet. So therefore they believe in the God of many, many prophets, including Avraham, Yitzchak, Yaakov, of blessed memory. And Christians who tell Muslims that they worship moon gods and shmoon gods and all these things, I really want to save you embarrassment, because the Muslims are going, this person needs medication. They have no idea what you're talking about. They worship one true God, and therefore Islam has a unique status and great respect in the Jewish faith. Kita tahu dari Set itu menurunkan Enos, Kenan, Mahalel, Jared, kemudian Enoch atau Nabi Idris, ya. Kita mengenal Nabi Idris alaihissalam. Dari Nabi Idris alaihissalam ini, atau dikenal dengan nama Enoch atau Henok, menurunkan Metusaleh, Lameh, dan kemudian Nabi Nuh atau Noah, ya. Kita sebut Nabi Nuh alaihissalam. Ini yang ketiga, ya. Tadi Adam, Nabi Idris alaihissalam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Dari Nabi Nuh alaihissalam, nah ini ada sedikit perbedaan nih. Kalau di Bible, nama anak Nabi Nuh itu ada 3. Kalau di tradisi Islam, itu ada 4. Ada Sem, ada Ham, ada Yafet, ada Yam. Ya. Ada yang mengatakan bahwa yang satu itu, bisa dikatakan anak dari saudaranya atau bagaimana gitulah. Tapi yang di kitab di dalam tradisi Islam memang ada 4 gitu ya. Kemudian dari Sam atau Sem itu menurunkan ada Arpaksyad, ada Aram. Nah, Aram ini yang menurunkan Nabi Soleh alaihissalam. Kemudian dari Arpaksyad ini yang menurunkan Selah atau Salik. Kemudian yang menurunkan Nabi Hud alaihissalam atau Eber. Waalaikumsalam. Oh, masukin tuh. Kemudian dari Nabi Soleh alaihissalam ini menurunkan Pelek atau Falik, ya. Kemudian lanjut ke Reu atau Rau, Seruh, Nahor, kemudian Terah atau Azar. Nah, Azar ini yang kita ketahui sebagai ayah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Terah atau Azar ini mempunyai anak 2, Ibrahim alaihissalam dan juga Haran. Dari Haran ini yang menurunkan Nabi Lut alaihissalam. Dari Abraham, dari istri yang Siti Hajar menurunkan Nabi Ismail alaihissalam, ya. Yang dari Sarah menurunkan Nabi Ishak alaihissalam. Dari Ketura menurunkan Midian. Yang dari Midian ini menurunkan Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam ini yang menjadi mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian ini kita lewat mana dulu nih? Kanan, kiri, tengah? Kanan dulu. Hah, kanan dulu ya. Kanan mana sini? Kiri maksudnya? Kiri. Ismail. Kiri. Nah, dari Nabi Ismail alaihissalam memperanakan Nabi
Yasjub, Ya'rub, Tairah, Nahur, Mukawim, Udad, Adnan, Ma'at, Nizar, Mudar, Ilisas maksud saya, Mudrikah, Huzaimah, Kinana, An-Nadar, Malik, Quraisy, Ghalib, Lu'ai, Ka'ab, Murah, Kilab, Qusay, Zuhra, kemudian Abdul Manaf. Dari Abdul Manaf ini mempunyai anak Hashim dan Abdul Sams. Dari Hashim memperanakan Abdullah Al-Muthalib. Baru memperanakan Abu Thalib, Abdullah. Dari Abdullah ini, dari istri Aminah, memperanakan baru Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, dari Abu Thalib ini yang mempunyai anak Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Dari sini memperanakan Hasan dan Husain menikah dengan Fatimah anak Nabi Muhammad SAW. Dari istri Khadijah selain Fatimah juga ada Zainab, Ruqayyah dan Kulthum ya. Ini yang Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan, Kulthum yang juga menikah dengan Utsman bin Affan. Abu Bakar mempunyai anak Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi. Juga dari Umar bin Khattab, Hafsah juga menikah dengan Nabi ya. Ini nanti ini nih ke khalifah-khalifah ya, dari saudaranya Hashim ini Abdul Syams ini mempunyai anak Umayyah dan menjadikan khalifah Umayyad. Kalau yang dari Al-Abbas menghasilkan khalifah Abbasid gitu ya. Oke, ini yang dari anak Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam. Kemudian yang dari Sarah. Yang dari Sarah menurunkan Nabi yaitu Ishak alaihissalam. Dari Ishak alaihissalam menurunkan Nabi Yakub alaihissalam. Selain Yakub, Nabi Ishak juga mempunyai nama karena namanya Isau atau Isu. Dari Isau ini yang menurunkan Nabi Ayub alaihissalam. Ya, yang dari Median ini tadi sudah. Nah, dari Yakub alaihissalam ini mempunyai istri 4, Leah, Rahel, Bilha, dan Silva. Bilha dan Silva ini budak daripada Leah dan Rahel. Ya. Nah, dari istri yang pertama ini Leah menghasilkan 6 anak yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Dari Rahel menurunkan Nabi Yusuf alaihissalam dan adiknya yaitu Benyamin. Dari Bilha menurunkan Dan dan Naftali, dari Silva menurunkan Gad dan Asher. Yang dari Benyamin tadi menurunkan ke Nabi Yunus alaihissalam. Yang Benyamin ya. Kalau yang dari, nah ini dari ke-6 anak yang siapa Leah, dari Lewi atau suku Lewi menurunkan Kohat dan Amram. Ya, Amram ini yang mempunyai anak Miriam, Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam yang menerima Taurat. Di sini perhatikan ada nama Amram, ya, ayah daripada Miriam, Harun dan Musa. Kita sering mendengarkan di Quran surat Maryam ayat 28. Wahai saudara perempuan Harun, ya uta Harun gitu kan. Katanya itu Quran salah gitu karena tidak tahu membedakan antara Miriam, saudara perempuannya Harun di sini, dengan Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi ada perbedaan gitu. Ini memang ada jarak gitu ya. Dari zaman Nabi Harun alaihissalam sampai ke Nabi Isa alaihissalam, ini jaraknya memang kurang lebih 1.300 tahun. Nah, kenapa Maryam, ibu daripada Nabi Isa alaihissalam itu disebut sebagai saudara perempuan Harun? Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa salah seorang sahabat Nabi ke ke Najran ya, tempatnya umat Nasrani di daerah Yaman. Kemudian sahabat Nabi ini ditanya oleh orang-orang Nasrani pada saat itu, kenapa di dalam Quran kamu menyebut Maryam saudara perempuan Harun gitu. Nah, sahabat Nabi ini kalau nggak salah namanya siapa ya, Mughwairah kalau nggak salah namanya itu. Dia tidak sempat menjawab, tapi ketika pulang ke Madinah, beliau
menyatakan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab bahwa tidakkah kamu katakan kepada mereka bahwa bangsa mereka sering menyebut leluhur mereka gitu ya, dengan menyebut nama orang itu dengan menyangkutkan dengan orang-orang soleh sebelum mereka gitu ya. Sebentar saya ini supaya Al-Mughirah namanya, Al-Mughirah bin Syu'bah ya, yang diutus ke Najran di negeri Yaman. Nah, jadi Rasulullah SAW menjawab bahwa mengapa kamu tidak memberitahu mereka bahwa kebiasaan mereka Bani Israel suka menyebut-nyebut nama para nabi dan orang-orang soleh sebelum mereka. Ya, riwayat Ahmad. Nah, jadi kalau ada orang yang mempertanyakan Quran salah menyebut Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, sebagai Miriam, saudaranya Nabi Harun alaihissalam, berarti mereka yang belum pernah baca hadis ini gitu ya. Gampang jawabnya, tinggal kasih hadis ini suruh baca gitu. Oke. Kemudian dari Nabi Harun alaihissalam ini menurunkan Nabi Ilyas alaihissalam dan juga Nabi Ilyasa alaihissalam. Ya. Dari Yehuda, salah satu anaknya Nabi Yakub alaihissalam melalui istri Lea, menurunkan Nabi Daud alaihissalam yang menerima Zabur. Ya. Dari Daud ini menurunkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian dari yang Nabi Harun ini menurunkan ini tapi cukup jauh nih ya. Ini jadi Nabi Zakaria alaihissalam ini yang sudah hidup ketika sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Ini keturunan dari Nabi Harun alaihissalam, menikah dengan Elizabeth yang melahirkan Nabi Yahya alaihissalam. Ya. Kemudian dari ini yang Elizabeth ini orang tuanya adalah Fakut gitu ya. Fakut ini juga mempunyai anak namanya Hannah. Hannah ini yang menikah dengan Imran ya, atau Amram. Ini memang mirip nih namanya nih, tapi kalau di dalam bahasa Arabnya beda nih. Yang ini Imran, yang sini Imram ya. Imran ini yang menikah dengan salah satu anak Fakut ini, Ana atau Hannah, baru melahirkan Maryam. Maryam ini yang menjadi bunda daripada Nabi Isa alaihissalam ya. Sampai di sini total berarti sudah 25 ya. Tadi kita kesini dulu soalnya. Ini adalah nama nabi-nabi yang disebut di dalam Quran, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nah, kita bisa lihat di sini nama-nama nabi yang disebut di dalam Quran, yaitu dari mulai Nabi Adam alaihissalam terus sampai Nabi Muhammad SAW. Ini ada keterangan diutus kemana nih gitu. Nabi Adam alaihissalam ke bumi, Nabi Idris alaihissalam ke Babylon, Nabi Nuh alaihissalam ke bumi, Nabi Hud alaihissalam ke Ad, Nabi Soleh alaihissalam ke Tamud, Nabi Ibrahim alaihissalam ke Babylon, Nabi Lut alaihissalam ke Sodom dan Gomora, Nabi Ismail alaihissalam ke Mekah, Nabi Ishak alaihissalam ke Kanaan, Nabi Yakub alaihissalam juga ke Kanaan, Nabi Yusuf alaihissalam ke Mesir, Nabi Ayub alaihissalam ke Edom, ya. Nabi Syuaib alaihissalam ke Midian, Nabi Musa alaihissalam ke Mesir, Nabi Harun alaihissalam juga sama ke Mesir. Ini yang membawa Bani Israel keluar dari Mesir ya. Nabi Zulkifli ke Babylon, Nabi Daud ke Yerusalem, Nabi Sulaiman ke Yerusalem, Nabi Ilyas alaihissalam ke Samaria, Nabi Alyasa alaihissalam ke Samaria, Nabi Yunus alaihissalam ke Niniwe, Nabi Zakaria alaihissalam ke Yerusalem, Nabi Yahya alaihissalam ke Yerusalem, Nabi Isa alaihissalam ke Bani Israel, dan Nabi Muhammad SAW ke seluruh dunia. Oh ya, tadi saya belum sebutin, di sini ada Nabi Zulkifli ini. Mana tadi? Ah, ini. Nah, Nabi Zulkifli ini saya belum tahu nih dari mana nih. Karena riwayatnya, saya kurang tahu persis nih. Nabi Zulkifli ini, riwayatnya kurang. Nah, tadi. Nah, ini ya. Nah, dari semua nama nabi-nabi ini, perhatikan, yang paling sering disebut malah Nabi Musa alaihissalam, 136 kali. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam 69 kali. Berikutnya Nabi Nuh alaihissalam 43 kali. Berikutnya Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam sama-sama 25 kali ya. Nabi Yusuf alaihissalam dulu nih 27. Baru diikuti Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam 25. Dan seterusnya. Nabi Lut juga Yusuf dan Lut ya. Oh ya, ini juga 27 ya. Dan seterusnya ya. Nah, kita mengetahui di dalam Quran ini hanya ada keterangan ayat-ayat surat-surat
surat-surat yang merah ini artinya surat-surat yang diturunkan di Madinah, yang hijau diturunkan di Mekah. Ya. Ini arti namanya, jumlah ayatnya, tempat turunnya, dan urutan surat keberapa. Ya, saya nggak usah bacain satu-satu lah ya. Nah, ini ada nama-nama lain yang disebut dalam Quran. Azhar, tadi kita sudah tahu ya, ayah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Abu Lahab, paman Terus Nabi kalau Muhammad kita mau SAW yang melihat menentang, silsilah, As-Samiri yang dia membuat bilang, patung wah sapi. itu kan klaim. Padahal umat muslim itu nggak jelas dari mana asal-usulnya. Nabi Muhammad nggak jelas asal-usulnya. Nah, ini kan upaya dari Andre Tungtung untuk mendiskreditkan agama Islam. Untuk menyingkirkan, supaya bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Abraham. Kan begitu. Tujuan Andre Tungtung adalah supaya Islam itu nggak ada hubungan dengan Abraham. Tujuannya itu. Tapi mari kita lihat silsilahnya benar. Ya, kita dengarkanlah penjelasan silsilah ini. Ya, lebih cocok kalau Kodondi yang ngomong ya. Karena memang ada sentimen nih antara Andre Tungtung dengan Kodondi. Sehingga kalau Kodondi yang ngomong, saya nggak tahu nih apakah dia akan kejang-kejang lagi, apakah akan ngamuk-ngamuk lagi, apakah akan membuat konten reaksi balasan. Jadi clear ya, silsilahnya seperti apa. Yang menuduh sembarangan tuh kalian, yang nggak tahu sejarah tuh kalian gitu. Bahkan kalau saya tanya sebenarnya, Andre Tungtung, 5 generasi ke atas Anda tahu nggak kakek Anda punya kakek siapa? Nggak segampang itu, teman-teman. Tapi konsekuensi logisnya kita tahu. Contoh nih, ya, ada satu pulau tak ada penghuni. Ada satu pulau tidak ada penghuni nih, teman-teman. Tiba-tiba datanglah Andre Tungtung beserta istrinya mendiami pulau tersebut. Mereka mendiami pulau tersebut. 100 tahun kemudian, pulau tersebut penuh dengan orang. Sudah ramai, sudah jadi desa, sudah ada ribuan orang tinggal di pulau tersebut. Konsekuensi logis, nah ini sekali lagi ya, saya jadi suka pakai konsekuensi logis. Konsekuensi logisnya adalah, orang-orang yang ada di pulau tersebut adalah keturunan Andre Tungtung. Atau yang kedua, mereka adalah pengikut Andre Tungtung. Begitu kan? Keturunan atau orang yang ikut Andre Tungtung. Kenapa saya bilang pengikut? Ya mereka dulu nggak tinggal situ. Kalaupun ada yang dari luar datang, artinya mereka datang mengikuti Andre Tungtung. Itu konsekuensi logis. Begitu juga dengan orang Arab. Nggak bisa dia muncul tiba-tiba, muncul orang Arab, teman-teman. Nggak ada itu. Ya, nggak ada. Mereka punya nenek moyang pasti. Mereka bukan dari batu, teman-teman. Nenek moyangnya siapa? Kan begitu. Sama seperti orang Yahudi, punya nenek moyang. Nggak ada muncul dari batu mereka. Begitu juga dengan orang Arab. Ya. Dan orang Yahudi clear. Mereka tahu orang Arab itu dari keturunan Ismail. Orang-orang Kristen yang jujur juga mengatakan, yes, mereka keturunan dari Ismail. Tetapi mereka adalah keledai liar, kan begitu. Paling ditambah-tambahin gitu, dibilang keledai liar. Tapi nggak ada tuduhan bahwa mereka tuh bukan keturunan Abraham. Nggak ada. Cuman Andre Tungtung dan Polycarpus cabang Indonesia. Yang cabang Indonesia yang suka nuduh seperti itu. Oke? Ya, mungkin itu aja sih yang mau saya sampaikan. Dan kita tahulah tujuan dari fitnahan itu kemana. Dan kita akan terus melawan fitnahan-fitnahan seperti ini. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.